kualitas. Ini saat kapan, peristiwa kapan saat-saat yang paling membahagiakan di usia pensiun ini? Ya, ketika kita sehat, Itu ya. ketika tidak ada konflik, ketika kita dapat beribadah dengan tenang, ketika kita melihat anak cucu semuanya sehat. Ya, Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya. alhamdulillah. Sesuai keinginan dan harapan Bapak ya. Ya. Kisah pilunya nih. Tapi ada titik nadir yang paling rendah masa pensiun tuh kira-kira apa? Ya, ketika kita diuji. Hmm. Ketika kita diuji agar kita itu sabar. Hmm. Ya, misalnya saya juga pernah, bukan pernah lagi, ya beberapa kali diuji dengan penyakit yang berat. Nah, berat bagi orang belum tentu berat. Gitu ya. Asal kita ikhlas, kita nikmati, insya Allah kita bisa mengatasi semuanya. Pernah sakit kanker atau sebelumnya ini ya, sebelum kanker itu pernah mengalami sakit yang Ya, berat gangguan. juga? Ya, Boleh cerita, Pak? ada beberapa penyakit yang pernah saya dapatkan gitu ya. Tapi saya tetap menganggap penyakit seberat apapun itu sebetulnya hanya ujian dari Allah. Kalau kita lulus ujiannya, Allah akan memberikan kesembuhan. Nah, syaratnya kita harus bersabar dan selalu bersyukur. Ya. Jadi saya pernah diuji, ginjal saya mati dua-duanya. Pada saat saya masih bekerja dulu di Jakarta. Nah, pada saat itu saya usia 46 ya. Ginjal saya itu dua-duanya tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ya. Bukannya udah Sempat cuci darah, tapi alhamdulillah normal kembali. Ya. kok bisa tiba-tiba itu ada penyakit apa segala Ya, macam, keracunan. Ya. sampai tidak berfungsi Dehidrasi. berapa lama tuh? Kayaknya untuk recovery itu bisa 2 tahun ya, Oh, gitu? untuk memulihkan kembali. Iya. Sekitar 2 tahun Harus menjaga benar-benar untuk tidak. sama sekali tidak ke kantor atau Oh gimana? enggak, ke kantor tetap. Oh, tetap ya. Tapi tidak beraktivitas seperti tadinya kan kalau lari lapangan Oh, gasibu gitu. itu bisa 4 putaran gitu ya. Nah, cukup jalan kaki. Paling seperti Buktinya itu. waktu itu umur 45, sekarang umur 70, tadi jalan kaki sehat dan semangat energi Pak. Alhamdulillah. Nah itu ujian yang lumayan berat juga Ya, ya. kemudian jantung, ada gangguan jantung. Ya, terakhir, Sampai ada dapat ring juga ya. ya, ya. Nah, terakhir ini saat awal pandemi ini, saya diuji, tiba-tiba saya divonis kena kanker. Itu Kanker apa tuh Pak? kanker kolon, usus besar. Sama juga semua kanker kan Ya. ujung-ujungnya dipanggil. Nah. Biasanya gitu. Tetangga saya banyak. Ya, nah ini ceritanya gimana? Jadi banyak juga kalau saya amati, misalnya Arifin Ilham hanya Ya. kuat berapa lama, Iya, Ria Irawan iya, hanya kuat berapa lama, kemudian Ibu Ani Yudhoyono iya. ya hanya kuat berapa lama. Iya, yang saya Kemudian dengar selalu itu Pak. ya yang bareng ya tidak jauh dari saya itu ketika sakit, misalnya Sutopo, Iya, kesayangan Pak Jokowi, Pak Jokowi ya. ya yang dari ini ya bencana alam ya. Iya. Itu juga masih sangat muda dan hanya beberapa bulan sudah tidak kuat. Nah, saya ada sih upaya ya, ketika saya dapat vonis saya juga sempat kaget gitu ya, tapi saya terus berserah diri aja sama Allah. Yang penting bahwa saya harus berikhtiar ya. Nah, gimana Pak sampai dapat ya ujian yang sangat berat ya, karena divonis bahwa kemungkinan beberapa hari lagi ya, atau mungkin beberapa bulan, dan terbukti banyak orang yang mengalami yang sampai harus dipanggil sama Sang Pencipta. Dan akhirnya suatu mukjizat Bapak masih bisa ngobrol dengan saya ini. Nah ceritanya gimana nih Pak? Ya, kita harus menyadari bahwa sakit dan kematian itu sudah Allah tetapkan. Siapapun tidak bisa memajukan atau memundurkannya. Ya. Nah, itu prinsip yang saya pegang. Kemudian ketika kita diberi ujian sakit, kita pun harus ikhlas menerima. Ya. Tadi kembali tugas kita adalah Ikhtiar. ikhtiar. 100% ikhtiar. Dan doa 100% juga. Betul juga. Doa juga harus 100%. Nah, saat itu saya mencoba mencari alternatif. Selain
kita juga upaya medis berupa operasi. Saya juga mencoba nutrisi apa yang kira-kira bisa menguatkan fisik saya. Dan saya terbang pada saat itu sebelum operasi, ya saya ke Surabaya konsultasi gitu ya. Saya menemukan satu formula yang benar-benar saya rasakan. Jadi 1 bulan sebelum saya operasi, saya coba mengonsumsi itu dulu, nutrisi itu dulu ya. Bentuknya seperti apa Pak? Nutrisi herbal apa? Ya hanya teh aja. Oh, teh. Berupa teh berlapis kolagen gitu ya. Berlapis kolagen. Ya, saya tinjau pabriknya, saya kayak saset gitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah dengan mengonsumsi nutrisi itu saya kuat ya. Ketika harusnya misalnya saya sekian jam saya harus diinfus misalnya ya. Bisa. Saya lebih cepat. Tapi maksudnya sebelum divonis kemudian harus dioperasi, nah berapa lama jangka waktunya minum nutrisi itu Pak? Saya minta waktu 1 bulan. 1 bulan baru rajin minum setiap hari Ya, minum. begitu divonis ada, terus saya terus mengonsumsi terus. Ya Setiap sampai hari. sekarang ini setiap hari. Jadi saya nggak pakai kemo gitu ya. Dan sudah dicek, alhamdulillah bersih terus. Ya. Jadi yang menariknya kan Bapak dioperasi, kemudian pemulihan dan harus kemo ya. Ya, tapi saya nggak mungkin kemo. belasan kali. Ya. Sempet nggak kemo? Jadi saya kemo. Karena kemo itu luar biasa menderita Pak. Ya, saya tadinya ditetapkan kemo 24 kali. Tapi baru sekali aja saya kapok. Itu ya. Setelah saya konsultasi, ya ini minum nutrisi ini pengganti kemo, sama-sama antioksidan. Iya. Nah, jadi kan gini rumusannya. Kemo itu mematikan sel-sel liar yang masih ada. Mematikan. Nah, nutrisi ini bukan mematikan. Nah, tapi akibatnya, dampaknya kalau kemo, sel bagus pun, sel yang normal pun mati semua. Sehingga sini kelopak mata bisa gosong, rambut rontok, kemudian tangan menjadi sangat keriput gitu ya. Nah, saya nggak kepengen seperti itu gitu. Jadi saya mengonsumsi nutrisi tersebut yang fungsinya adalah menormalkan sel-sel liar atau sel-sel abnormal menjadi normal, mengubah sel abnormal menjadi normal kembali. Nah itu. Dan ternyata ampuh gitu ya. 8 bulan pasca operasi, saya melakukan CT scan, kemudian juga melakukan ronsen, melakukan kolonoskopi lagi. Ternyata alhamdulillah bersih dan dinyatakan tidak perlu untuk kemo. Ya. Dan luar biasanya yang saya tangkap dari saya baca literatur, pada saat kemo itu pada saat mulai wabah COVID ini yang kuat ya. Jadi mau di kemo juga sebenarnya berpikir ulang lagi ya. Iya. Nah, itu untuk ada alasan. hikmah juga kan? Ya, itu untuk alasan saya. Untuk alasan ya. Lagi musim COVID itu. Jadi ada hikmahnya juga ya. Kalau nggak ada COVID mungkin terus kemo yang kedua, ketiga. Dan kemo itu kan luar biasa biayanya Pak. Ya. Itu biayanya dari mana? Memang pensiun Telkom, BUMN ditanggung? Ya, alhamdulillah satu hal yang sangat menguntungkan dan sangat menggembirakan itu peran Yayasan Kesehatan Telkom memang luar biasa. Satu-satunya lembaga yang masih bisa membantu ini ya. Kalau yang lain kan enggak. Yang lain yang apa yang bisa kita nikmati dari setelah kita pensiun kan sangat terasa ya dari Yakes. Yakes Telkom. Itu yang sangat terasa. Jadi jangan mentang-mentang ditanggung, terus dijamin, terus seenaknya aja kita nggak memelihara kesehatan, pola hidup kita kurang dan sebagainya. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Tapi hikmah yang terbesar nih Pak, dapat ujian yang maha berat yang berkaitan dengan masalah kematian dan kehidupan, sepertinya beda-beda tipis sebetulnya. Tapi Bapak masih dibutuhin oleh banyak orang gitu Pak. Alhamdulillah akhirnya menyadarkan pada saya pribadi dan juga menyadarkan pada banyak orang ya bahwa ketika kita sedang diuji, selain kita harus tetap sabar, tawakal, ikhlas gitu ya, ada satu hal yang kita harus disadari, yaitu apa? Tingkatkan terus kualitas ibadah kita. Nah itu, tingkatkan terus. Kalau orang biasanya kan hanya senang bekal gitu ya, bicara bekal.
Padahal bekal itu bekal apa yang cocok Ya. untuk kita bawa pulang itu ya. Karena bicara meningkatkan ibadah juga kan khawatirnya penyakit ini akan muncul lagi atau daya tahan tubuh atau kesehatan kita menurun juga ya. Iya betul. Nah, tapi kenyataannya sekarang Bapak tetap sehat walafiat ya. Terus Alhamdulillah. nggak ada gejala ini sakit segala macam. Alhamdulillah masih Tapi bisa. tetap harus kontrol. Ya rutin. Hmm. Masih bisa beraktivitas Iya, iya. kembali. Iya. Ngomong-ngomong nanti cerita soal teknik itu apa ya. Ini donor darah ya. Ya. Saya juga luar biasa ini. Sangat salut, kagum, takjub. Ya. Ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang sangat langka yang mau mendonorkan darahnya Ya. dengan jumlah yang hampir 100 gitu. Nah, Ya. ceritanya, motivasinya apa? Kalau soal kemanusiaan pastilah. Ya. Ini mungkin ada di balik itu yang membuat Bapak terus konsisten gitu. Jadi saya pernah melihat teman dekat saya sendiri itu ya, ketika membutuhkan darah luar biasa, keinginan untuk bisa selamat ya. Selamat dari maut gitu ya. Ya. Akhirnya dengan bersusah payah apapun darah harus didapatkan. Nah, saya donor darah niatnya menabung. Ya. Ya menabung. Mungkin saat ini saya tidak memerlukan darah. Ya. Tapi benar bahwa ketika saya sakit, saya memerlukan darah dan saya tidak mengalami kesulitan. Nah, yang kedua, saya bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Itu ya. Setetes darah yang kita sumbangkan itu nyawa bagi orang lain. Ya. Itu ya. Dan itu mulai kapan Pak? Mulai donor darah? Nah, Masih ini muda atau pada saat menjelang sudah semakin dewasa? saya rasanya menjadi menyesal ya, terlambat ketika kesadaran mendonorkan darah itu sudah usia kerja ya. Sudah usia kerja yang harusnya untuk bisa mencapai 100 atau 200 kali Ya. donor itu ya sejak remaja. Sejak memenuhi syarat untuk diambil darahnya donor. Nah, saat itulah mulai secara rutin Ya. kita datang ke PMI. Dan kenyataannya baru Ya. usia. Nah, sehingga saya ketika pensiun ya, bahkan sudah sampai umur 65 ya pada 65. saat itu ya. Saya sudah di stop, tidak boleh. Tidak boleh lagi. Pada Donor saat darah. angka yang ke 96, 96. pas Ya. lagi ketemu presiden ya. Jadi saya andai kata dulu saya masih muda sudah mau donor darah, mungkin bisa 200 kali gitu ya. Iya, iya, iya. Dan luar biasanya ini sebenarnya tabungannya udah bisa diambil tadi tuh Pak. Jadi membuat buku tentang kesehatan, terus menjadi donor darah. Iya. Nah itu kan menabung, Iya. hasilnya udah bisa didapatkan. Tadi begitu operasi atau Iya, dapat perlu. ujian kanker bisa sembuh. Nah itu adalah Alhamdulillah. tabungan yang udah bisa menghasilkan nih Pak. Alhamdulillah. Jadi mukjizat dari Allah. Siapapun yang membantu orang pasti dibantu, dimudahkan, dan akhirnya sekarang sehat Pak ya. Amin. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan sehat terus Pak. Amin. Ini kaitan dengan Puna Bakti, Great Heroes, ceritanya Great Heroes. Jadi pahlawan yang sangat besar yang telah membangun, mengabdikan buat bangsa dan negara melalui dunia telekomunikasi. Di mana Bapak sekitar 33 tahun ya. 30 mengabdi. tahun. Ya. Kemudian setelah 33 ada kurva kedua yaitu life cycle ya. Iya. Hidup yang kedua, Iya. tetap berkarya, Iya. tetap berproduktif Iya. dan menghasilkan sesuatu buat masyarakat banyak. Iya. Nah, kalau yang saya lihat Puna Bakti itu banyak yang setelah masa bakti pensiun banyak masalah gitu. Iya. Apa pada saat persiapannya menjelang pensiun kurang Iya. atau gimana nih Pak? Iya. Mungkin Bapak penerawan Bapak untuk Puna Bakti BUMN lah secara keseluruhan gitu. Iya, iya. Barangkali bisa saya jelaskan seperti ini. Saya kebetulan selama ya udah lebih dari 10 tahun ya menekuni dunia training, spesialisasinya itu di MPP. Iya. Bagaimana menggerakkan semangat, menggerakkan jiwa orang-orang yang mau pensiun ini agar di hari tuanya bisa sejahtera, sehat, sukses dan bahagia. Jadi ada 4 faktor yang harus diraih oleh orang-orang yang mau pensiun. Jadi tadi pertama adalah sejahtera, Sejahtera. yang kedua sehat. Sehat. Sehat ini juga ada 2, jasmani dan rohaninya. Ya. Kemudian tadi ya sejahtera, sehat, sukses. Sukses. Sukses juga lahir dan batinnya. Ya. Terus bahagia. Bahagia. Ya, bahagia. Nah, ini tidak mudah. Karena selama ini banyak pensiunan yang
memunculkan stigma negatif. Setelah pensiun mau apa? Nggak ngerti. Saya tanya, apa sih Anda tujuan pensiun? Mesti jawabannya, saya nggak punya tujuan pensiun, gitu ya. Nah ini kesalahan pertama. Orang mau pensiun, padahal masa pensiun itu bisa 20-30 tahun, tapi nggak ngerti apa tujuannya. Nah, saya pensiun ini hanya karena terpaksa aja. Kalau nggak pensiun, dipensiunkan, katanya gitu. Kalau nggak mau pensiun, ya pasti umur 56 dipensiunkan. Gitu. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti tujuannya, mau apa yang akan dilakukan? Nah, kita kembali ingat pada tuntunan agama bahwa setelah pensiun atau setelah selesai tugas yang satu, ada lagi tugas yang lain. Faidah harus tafanso, gitu ya. Jadi selesai satu urusan, lanjutkan dengan urusan yang lain. Nggak boleh berhenti di situ. Ini yang paling sering sering dilalaikan atau diabaikan oleh para pensiunan. Kemudian yang kedua, kita belajar itu sampai kapan sih? Setelah pensiun selesai? Enggak. Belajar itu, kewajiban belajar adalah sejak dalam buayan. Sampai kapan? Sampai liang kubur. Nah ini yang juga sering diabaikan oleh para pensiunan. Kalau para pensiunan mau saja melakukan dua bimbingan agama ini, belajar sampai akhir hayat, artinya punya semangat ya, belajar sampai akhir hayat. Yang kedua adalah setelah selesai satu urusan, lanjutkan dengan urusan yang lain. Artinya terus berkarya. Ya, artinya kita itu harus tetap produktif, kita harus tetap berkarya, apapun bidangnya. Nah, ini insya Allah di hari tuanya kita bisa nikmati dengan bahagia. Dan juga efeknya supaya nggak cepat pikun ya, penuaan dini gitu. Penuaan dini. Wajah kita juga nggak cepat keriput loh. Artinya awet muda. Nah, semestinya stigma negatif, yang pensiun, yang keluhan MP yang kurang, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, di hari tuanya masih banyak tanggungan, bahkan ada yang sampai terlilit hutang, usaha bangkrut dan lain sebagainya. Nah ini saya coba bangun dengan beberapa teman untuk mendirikan satu komunitas, yaitu komunitas bisnis yang akan menggerakkan ekonomi, di mana para keluarga karyawan Telkom ini bisa saling bahu-membahu, dukung-mendukung, agar kehidupannya bisa lebih bermanfaat, bermartabat, dan juga terus maju. Lewat komunitas yang Bapak bangun beserta teman-teman itu ya. Ya, betul. Komunitas bisnis yang namanya apa? BPTG ya. Ya, komunitas bisnisnya pensiunan Telkom Group ya ini. Dan kita juga walaupun ya terkadang kita gagap teknologi, kita itu harus benar-benar agar kita tidak terlempar dari zaman baru gitu ya. Era baru ini kita juga harus berani untuk berselancar gitu ya. Kita harus di mengenal dunia digital ya. Ya betul, mampu mengalahkan, mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, terlebih pada saat sekarang kan pandemi. Jadi tantangan digital, tantangan pandemi yang memang udah hampir 2 tahun. Nah, dikaitkan dengan peran Dapen yang selalu ingin ikut berkontribusi untuk mensejahterakan para PMP-nya dengan melalui program pensiun berdaya dan sebagainya. Di saat pandemi ada program mengaji, program ISQ, kemudian bisnis dan sebagainya. Nah, pandangan Bapak seperti apa? Karena yang saya tahu Pak Maf ini sering menjadi narasumber di Dapen Telkom ya. Senang sekali saya menyambut baik program-program Dapen yang sangat positif dan bermanfaat untuk para pensiunannya. Kalau Dapen tidak seperti itu, terus Dapen untuk apa? Itu apa, mau cetak kalender doang dibagi-bagi? Enggak lah. Yuk, Dapen juga mau mengubah pola kerjanya. Dapen ini juga harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh para pensiunan yang dikelolanya. Tuh ya. Bagaimana keluhan-keluhan dari para anggotanya ini bisa dieliminir sedikit demi sedikit, tidak bisa serentak gitu ya. Arahkan agar sahabat-sahabat kita yang tidak beruntung di masa pensiun atau belum beruntung untuk bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Berapapun usia Anda saat ini,
berapapun atau apapun kondisi Anda saat ini, Ya. kalau kita menghendaki, insya Allah Allah akan memberikan Ya. jalan keluar yang terbaik. Tidak ada yang tidak mustahil gitu. Ya, betul. Walaupun Semua mission impossible. ya. Ubah dari Possible. impossible menjadi Ya. I am possible. Iya, iya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kita ada rasa optimisme ya. Ya. Tapi begitu ada pandemi, akhirnya banyak yang semakin menderita. Ya. Baik sisi ekonominya, kesehatan, keluarganya yang kena. Ya. Ini sungguh misterius, Pak. Ya. Karena ada yang sangat-sangat prokes gitu ya. Ya. Tapi tetap kena juga, terus meninggal juga gitu. Ya. Nah, di balik peristiwa misteri dengan pandemi ini kira-kira apa? Terutama yang dihadapi oleh para pensiunan yang sangat rentan terhadap pandemi ini. Ya. Kira-kira apa hikmah yang terbesar dari pandemi ini? Ya. Kita sering sekali baca beberapa artikel di WA ya. Ya. Misalnya kita harus taat menjaga prokes. Ya. Misalnya masker. Ini Ya, ya. masker. Kalau saya kadang-kadang saya terjemahkan, oh mungkin selama ini saya banyak ngomong yang nggak benar gitu ya. Gini, saya suruh nutup gitu ya. Suruh nutup supaya bicara saya benar. Iya, ya. Bicara saya tidak keluar dari hal-hal yang Ya. tidak bermanfaat. Positive thinking lah. Ya, positive thinking Ya. gitu. Kemudian jaga jarak gitu ya. Ya. Cuma saya lupa yang urekannya itu apa gitu ya. Tapi intinya kita tuh mesti harus segera tinggalkanlah berbagai bentuk kemaksiatan, hal-hal negatif. Kita hijrah, hijrah menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Ya. Itu kalau yang saya rasakan. Insya Allah pandemi itu kan pasti ada batasnya Ya. gitu ya. Iya. Tapi yang penting kita tetap semangat, ikuti prokes. Ya. Gitu. Dan merubah mindset tuh sulit ya. Karena seperti halnya kemarin di India ya, ada gelombang kedua luar biasa. Iya. Dan di Indonesia rasanya hampir seperti akan terjadi gitu. Ya, Sekarang dengan adanya rumah sakit sudah semakin penuh segala macam. Jadi masalah disiplin itu juga perlu ya. Ya. Kebetulan saya ikut Satgas COVID-19 ya. Tapi di tingkat desa. Kompleks ya. Di tingkat desa. Tuh, ini masih berkarya. Dan saya setiap minggu atau sebulan tak berapa kali saya kan harus bersosialisasi dengan masyarakat. Kebetulan tahun 2018 sampai tahun 2024 saya dikontrak oleh desa. Gitu. Desa kok Bapak yang harusnya anak-anak muda tampil di Karang Taruna segala macam. Bapak seharusnya bisa melihat cucunya gitu. Ini karena memang sulit gitu mendapatkan anak-anak muda yang bisa bergerak sana kemari gitu. Ini kan seperti anggota DPR dipilih oleh masyarakat. Iya. Nah, saya diutus untuk mewakili desa, mengawasi kinerja pemerintah desa. Iya, iya. Ya, dari mulai anggaran turun sampai ke pelaksanaannya. Nah, saya kebetulan mendapat amanah untuk itu dan diangkat oleh bupati, dilantik juga oleh bupati. Mungkin kenal kabupaten ya Pak? Iya, saya di Kabupaten Bandung. Berarti kenal Pak Entang. Ya. Entang ya? Ya. Itu paman saya. Kan di COVID ya. Nah, tadi ngomong-ngomong harus sehat, sejahtera, bahagia, sukses gitu ya. Nah, tips yang paling singkat gitu dalam kehidupan sehari-hari yang menjelang pensiun 56, terus 60 dan mungkin lebih sulit dari sisi kesehatan. Nah, supaya modal kuat yang harus dipunyai orang untuk pensiun yang sehat, bahagia, sejahtera dan sukses itu apa? Persiapkan pensiun Anda dengan baik. Oh gitu. Ya, nah, persiapan itu kan luas. Ya. Yang konkretnya nih Pak. Ya, pertama tahu ilmunya. Banyak kan orang nggak tahu. Disangkanya tuh pensiun itu akhir dari segalanya. Ya. Padahal kalau saya bilang pensiun itu awal. Awal dari kehidupan kita, kehidupan kedua. Ya. Itu. Nah, ini yang harus kita sadari. Artinya apa? Lagi-lagi kita harus banyak semangat belajar, kita harus produktif, kita harus tetap menjaga kesehatan yang prima gitu ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Banyak orang yang baru pensiun beberapa bulan langsung down. Baru 1 atau 2 tahun dana itu dari Dapen dapat berapa ratus atau berapa miliar hilang, habis, usaha kena tipu dan lain sebagainya. Nah, itu di sini kita harus benar-benar pertama menguasai bagaimana agar kita bisa menikmati hari tua dengan bahagia. Nah, itu Udah kaya raya tapi merasa belum cukup gitu.
Tapi kalau misalnya kita dikasih MP yang sekian, kalau merasa cukup rasanya mungkin itu salah satu kunci kebahagiaan juga ya. Iya. Nggak terlalu menuntut, Iya. mengeluh Iya. dan sebagainya. Ya, cukup. Ya, tapi bukan berarti kita berhenti beraktivitas. Ya. Itu wajib kita terus. Karena tadi bisa. kurva kedua tuh masih dituntut untuk terus berkarya. Iya. Bisa menghasilkan uang atau Ya. hanya untuk mencari kesibukan yang positif dan sebagainya. Mungkin lebih tepat yang mencari bekal aja. Ya, Bisa untuk bersedekah gitu. ya, ya, Kalau kita nggak punya uang, nggak gimana caranya bersedekah? Paling Ya. hanya dengan senyum ya. ya, ya. Ya, tapi ketika saya lagi nggak butuh senyum, saya butuhnya dana. Iya. Nah, kalau kita nggak punya repot juga gitu. Karena kalau diam bisa-bisa stres ya, power syndrome. Power syndrome. Ya. Iya, iya. Nah, Iya, jadi rahasia sukses itu, rahasia bahagia yaitu yang tadi ya, iya. sehat, sejahtera, bersyukur Ya. gitu ya. Iya. Nah, kebetulan adalah yang ngomong tuh seorang motivator, inspirator, penulis buku yang telah mempelajari berbagai hal di bidang yang dikuasainya. Yang tentunya ini bekal buat para calon purnabakti maupun yang sekarang sedang menjalani pensiunan. Nah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bisa ditemani berbincang-bincang insight yang terdalam dari Iya. Pak Muchtar ini. Begitu banyak kisah pengalaman membuat buku biografi, kemudian lolos atau teruji dengan sakitnya dari penyakit kanker yang kemudian sekarang sehat dan walafiat. Amin. Nah, mohon maaf jika pada saat situasi kondisi COVID yang belum berakhir saya harus menemani Bapak, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa berbagi buat banyak orang Amin. dengan Amin. ilmu, Iya. dengan sharingnya, dengan Iya. postingnya dan Iya. Jadi saya pakai lagi ya Iya. maskernya. Oke, saya juga harus nih. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semua. Salam ibu, salam buat yang di rumah. Semoga kita semua sehat. Ya. Baiklah, sampai jumpa di tempat kami. Jika Anda suka dengan video ini, Assalamualaikum warahmatullahi maka wabarakatuh. like, subscribe, and share. Thank you.